Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Saliha dari Prodi Manajemen semester 5 A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang heteroskedastisitas sebagai bentuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah ekonometrika. Yang pertama yaitu ada pengertian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah lawan dari homoskedastisitas, di mana homoskedastisitas adalah suatu kesamaan varian error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sedangkan heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linier. Karena apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid atau tidak bisa digunakan dalam peramalan atau meragukan. Dengan rumus heteroskedastisitas ini dinyatakan dengan rumus varian di mana X1 sampai XK sama dengan sigma I pangkat 2, di mana I pangkat 2 adalah 1 sampai N atau I sampai N. Berikutnya yaitu ada estimasi keberadaan heteroskedastisitas dan dampak dari heteroskedastisitas. Pertama, kita akan membahas tentang estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Estimasi parameter dalam model regresi digunakan metode kuadrat terkecil atau MKT, yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan nilai penduga parameter dalam model regresi. MKT memerlukan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu tidak terjadinya heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas dapat mengganggu model yang diestimasikan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan pada pengujian. Yang selanjutnya adalah dampak heteroskedastisitas. Dampak heteroskedastisitas ada dua, yaitu pertama, merusak efisiensi estimator OLS, di mana karena merusaknya estimasi OLS ini disebabkan salah satu asumsi OLS tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu merusak varian. Kenapa bisa merusak varian? Karena varian dalam heteroskedastisitas ini akan cenderung lebih melebar kemana-mana, sehingga tidak bisa memenuhi komponen BULE. Terdapat dua cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu cara informal dan cara formal. Pertama, kita akan membahas cara informal, yaitu dengan cara membuat plot EI pangkat 2 dan YI. Caranya yaitu apabila plot mengikuti pola tertentu, berarti varian itu error. Seperti yang ada pada gambar sebelah kanan, terdapat heteroskedastisitas karena plotnya mengikuti pola tertentu, sedangkan sebelah kiri adalah homoskedastisitas. Mengapa disebut metode homoskedastisitas? Karena di sini plot tidak mengikuti pola tertentu. Yang kedua ada cara formal. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas atau tidak, itu bisa dilakukan dengan 6 uji. Pertama, ada uji White, ada uji Park, uji Goldberg-Quine, uji Brash-Pagan-Godfrey, uji korelasi Rank-Spearman, dan uji Glasser. Keenam uji ini memiliki tahapan yang sama dengan pengujian statis atau hipotesis pada umumnya, yaitu pertama, menentukan hipotesis. Ketika H0 berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, tetapi ketika H alternatif atau HA
itu berarti terjadi atau ada atau terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu menentukan taraf ujinya. Di sini taraf uji tidak ditentukan harus berapa-berapa. Jadi penguji bebas memilih taraf ujinya antara 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga yaitu menentukan status uji. Bagian ini merupakan bagian yang berbeda pada setiap pengujiannya, di mana uji PAK itu sama dengan menggunakan rumus T hitung sama dengan beta cap per S beta cap. Yang kedua uji White. Uji White merupakan menggunakan rumus yaitu didapatkan dari R kuadrat dari persamaan yang ada pada gambar. Yang ketiga yaitu uji Glasser. Uji Glasser ini caranya sama dengan uji PAK, yaitu T hitung sama dengan beta cap per S beta cap. Selanjutnya yaitu uji Goldfeld-Quine, di mana uji ini itu menggunakan rumus lambda sama dengan MSE 2 per MSE 1. Dan berikutnya ada uji Brush-Pagan-Godfrey, yaitu theta sama dengan setengah SSR. Dan yang terakhir ada uji korelasi Rank-Spearman, yaitu menggunakan rumus T hitung seperti yang ada pada gambar. Yang terakhir adalah menentukan wilayah krisis atau keputusan, di mana 1. Uji PAK tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Yang kedua ada uji White, yaitu jika NR kuadrat lebih besar X2 P-1. Selanjutnya yaitu ada uji Goldfeld-Quine akan tolak H0 jika lambda lebih besar dari F tabel. Dan selanjutnya uji Brush-Pagan-Godfrey akan tolak H0 jika theta lebih besar dari X2 X pangkat 2 P-1. Dan terakhir uji korelasi Rank-Spearman akan tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian cara yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan heteroskedastisitas atau tidaknya. Yang pertama ada tolak H0. Di sini tolak H0 merupakan taraf uji tertentu yang terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa uji tersebut memang terdapat heteroskedastisitas. Dan yang kedua yaitu adanya gagal H0. Di sini taraf uji tertentu tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa pengujian tersebut terdapat heteroskedastisitas. Tahap selanjutnya yaitu memasuki tahap slide yang selanjutnya, yaitu tahap untuk contoh soal dari saya tentang heteroskedastisitas dengan uji statik atau uji PAK. Berikut slide ini merupakan contoh soal dari uji PAK heteroskedastisitas. Dari tabel berikut langkah-langkahnya yaitu pertama mendapatkan model persamaan regresi awal untuk mendapatkan Y prediksi. Untuk mendapatkan Y prediksi ini perlu dilakukan analisis regresi variabel X terhadap Y terlebih dahulu. Yang kedua yaitu setelah mendapatkan Y predikat, maka nilai residual dapat dicari dengan formula E sama dengan Y min Y predikat. 3. Kuadratkan variabel E kuadrat. Lakukan
Yang keempat yaitu melakukan transformasi ln terhadap e kuadrat dan variabel x, atau ln e kuadrat dan ln x. Yang kelima yaitu melakukan analisis regresi dengan variabel ln e kuadrat sebagai variabel terikat dan ln x sebagai variabel bebas. 6 yaitu memberi penilaian. Selanjutnya dari tabel ini kita dapat melihat ada 31 bentuk angka atau tabelnya. Dalam tabelnya ada 31, di mana Y jumlahnya 1939 dan X 6353 dan XY 543921, X kuadrat 1566551 dan Y kuadrat 171915. Terlebih dahulu akan mencari beta 1 yang ditemukan yaitu 0,42356 dan B0 ditemukan min 32454. Jadi untuk pengujian regresi Y prediksi sama dengan min 32454 dan 0,42356. Setelah itu langsung masuk pada tahap pengujian. Beta 1 ditemukan 23905 dan beta 0 ditemukan min 86736. Masukkan pada uji T. X sama dengan 63375, SY sama dengan 1043735 dan SXY ditemukan 15,1497 dan SSE ditemukan 86,1581 dan MSE ditemukan 2,1504. Dengan demikian, T uji dapat dihitung sebagai berikut. 1 yaitu T uji sama dengan beta 1 per MSE per SXX yaitu 2,3905 per 2,3504 per 6,3375 dan hasilnya ditemukan 2,04227. Jadi T uji lebih besar dari T tabel, berarti bahwa model atau tabel dari contoh soal ini melanggar asumsi heteroskedastisitas yang terdapat pada uji estimasi dalam uji Park. Jadi kesimpulannya, ketika T uji lebih besar dari T tabel, berarti model ini melanggar asumsi heteroskedastisitas. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas kesalahan tolong dimaafkan dan semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.